Perkenalkan nama saya Nadia Moktaviani Stinjak dari Prodi Manajemen dengan NIM 12210010009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait em, tugas ujian tengah semester, yaitu membuat karya tulis dari The End of Marketing karya Carlos Gil, di mana saya mendapat bab 3 yaitu How to be a Savage Like Wendy. Dalam buku ini mengulas tema yang cukup menarik dengan cara yang unik dan tidak biasa, di mana membahas tentang era perkembangan sosial media yang terus maju dan berkembang, yang membuat kita ini mengukur kesuksesan suatu merek itu tidak lagi oleh kualitas produk atau jasa semata, namun juga oleh gimana sih si merek itu dapat membuat hubungan emosional yang kuat dengan pelanggannya. Kemudian, melalui analogi dunia gulat profesional, yaitu Randy Savage, Gill, yaitu seorang penulis buku ini juga memfokuskan baiknya membangun merek secara agresif, autentik, dan berfokus pada konten yang mengedukasi, inspirasi, juga menghibur. Dalam ulasan ini, dinyatakan oleh Carlos Gil bahwa ketergantungan pada formalitas perusahaan dan juga adanya keberanian dalam menciptakan personal brand yang nyata, responsif, serta mampu berinteraksi dengan audiens yang menciptakan rasa emosional itu termasuk keberhasilan suatu pemasaran. Gil juga membagikan pengalamannya di berbagai bidang seperti gulat profesional, permainan daring, juga sebagai penasihat perusahaan besar, di mana Gil menekankan pentingnya keaslian, spontanitas, dan juga pencitraan kreatif, dan juga membangun hubungan antara merek dan audiens di media sosial. Gil ini mengangkat contoh merek seperti Wendy's, Taco Bell, dan juga Best Buy yang menarik perhatian publik atas keberanian dan kecepatan dalam merespon isu dan sedang berkembang. Merek Wendy secara cepat dan jenaka merebranding IHOP menjadi IHOB, yang merupakan bukti spontanitas dapat unggul dari komunikasi terlalu kontrol. Gil juga memantau penyebutan merek yang bersamaan dengan pesaing dalam suatu percakapan digital, di mana hal ini bisa menjadi strategi untuk mendapat perhatian dan loyalitas pelanggan. Contohnya, layanan pengiriman uang seperti Western Union, Zelle, dan Venmo seringkali disebutkan bersamaan dalam satu cuitan, di mana hal ini menunjukkan adanya perbandingan layanan di antara mereka yang disadari oleh masyarakat. Dalam bab ini juga Carlos Gil berpendapat bahwa untuk unggul dalam sisi perhatian di dunia pemasaran digital yang sangat kompetitif ini, mereka, yaitu merek-merek itu harus buas atau savage dan berani menonjol juga menciptakan ikatan yang otentik. Poin pertama yang disoroti oleh Gil yaitu analogi antara gulat profesional dan pemasaran media sosial, di mana ia mengatakan seperti dalam gulat, kekuatan karakter dan cerita yang menarik perhatian merupakan sebuah cara untuk kita mempertahankan perhatian pelanggan. Dalam konteks pemasaran, hal ini diartikan sebuah merek itu butuh kepribadian yang kuat dan menarik. Namun, dalam proses pembelajaran ini juga memiliki keterbatasan, karena tidak semua produk atau jasa itu dapat diciptakan dengan narasi dramatis tanpa resiko hilangnya kredibilitas merek tersebut, apalagi di sektor-sektor seperti keuangan, kesehatan, atau juga pemerintahan, di mana di situ terdapat tata etika dan kepercayaan yang menjadi prioritas pelanggan. Selanjutnya, Gil juga menekankan bahwa konten yang sukses di media sosial itu harus mendidik, menginspirasi, menghibur. Kemudian ia mempersoalkan juga beberapa perusahaan besar karena membuat konten yang terlalu kaku, terlalu korporat, dan hanya berfokus pada penjualan secara langsung. Namun pendekatan Gil ini bisa saja dikritik karena cenderung menyamaratakan bahwa semua audiens itu menginginkan hiburan, padahal dalam beberapa sektor, konsumen tuh justru lebih menghargai informasi yang singkat, terpercaya, juga profesional. Sebab itu, strategi hiburan itu sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik target audiens, bukan dijadikan pendekatan yang universal. Kemudian pada poin ketiga yang diajukan adalah perlunya mereka untuk proaktif mendengarkan, terlibat, bahkan membajak percakapan pesaing. Strategi ini dari sudut pandang pemasaran memang efektif dalam menaikkan brand engagement, tapi secara luas strategi ini tuh beresiko jika dilakukan tanpa batasan, merek itu bisa terlihat agresif atau juga tidak profesional. Maka penulis itu seharusnya menekankan pentingnya etika dan resiko citra negatif merek. Ia juga menegaskan bahwa sementara waktu korporasi besar sering bergerak lambat, kreator individu yang cekat malah bisa lebih menguasai platform baru lebih cepat. Merupakan hal ini merupakan poin yang sangat tepat juga relevan dalam era digital saat ini. Namun analisis ini kurang membahas masalah pada struktur yang kebanyakan perusahaan alami, seperti saran oleh Gil bergerak cepat, hal itu tidak semudah itu. Sehingga penulis pun menyelesaikan bab ini dengan pemikiran bahwa mereka harus menemukan gimmick mereka sendiri. Itu sebuah hal yang dapat membuat mereka terlihat dan diingat. Ini adalah kesimpulan yang pasti dengan tesis di awal bahwa perbedaan emosional adalah cara atau kunci, namun istilah gimmick ini dapat digunakan dengan makna tersirat yang negatif dalam dunia pemasaran jangka panjang, yang dimana itu seperti terlalu bergantung kepada gimmick justru akan mengorbankan
esensi merek dan juga menghancurkan kepercayaan konsumen itu sendiri. Kemudian, kalau kita melihat salah satu perusahaan atau brand lokal di Indonesia yang menggunakan prinsip pemasaran digital ala Carlos Gil itu adalah kopi kenangan, yang dimana main produk mereka itu yaitu kopi, dimana mereka tuh menciptakan kepribadian kuat di media sosial melalui konten santai, humoris, kemudian emosional seperti kampanye kenangan tak pernah salah. Brand ini tuh memprioritaskan keterlibatan audiens melalui konten responsif seperti hashtag kenangan challenge, kemudian konten konten yang di-upload oleh Kopi Kenangan merupakan salah satu strategi pemasaran digital mereka yang cukup efektif. Kemudian juga mereka juga kian membuat interaksi dua arah dengan konsumen lewat respon cepat ketika ada pelanggan atau konsumen mereka yang komentar di platform mereka. Mereka juga membuat kolaborasi juga tren yang sangat relevan di dunia maya. Lalu mereka juga memiliki komunitas pelanggan setia lewat program loyalitas di aplikasi, yang dimana itu memperkuat hubungan merek dengan konsumen. Beberapa strategi nyata kopi kenangan itu seperti mereka membuat kampanye di media sosial dengan tema kenangan, di mana kopi kenangan ini membuat konten yang konsisten dengan tema kenangan dan hubungan pribadi seperti kenangan tak pernah salah yang menyimbangkan produk mereka dengan perasaan masa lalu. Sehingga kampanye ini nih membuat hubungan personal dengan audiens. Kemudian ada strategi menggunakan influencer juga TikTok Challenge, di mana kopi kenangan ini menjalani kolaborasi dengan influencer itu cukup dikenal seperti Jerome Pauline, Isyana Sarasvati sebagai brand ambassador, kemudian membuat konten yang mengajak audiens untuk ikut dalam hashtag kenangan challenge, sehingga itu membuat personal meningkatkan engagement merek dengan audiens. Lalu ada strategi kampanye responsif dan personal, di mana melalui sosmed itu sering menggunakan gift atau balasan santai di platform mereka. Ini membuat brand itu terasa lebih manusiawi atau juga dekat dengan konsumen. Kemudian ada penyediaan platform berbentuk aplikasi untuk loyalty personality, di mana aplikasi kopi kenangan itu membantu pelanggan untuk lebih secara praktis setiap kali pelanggan ingin beli, atau juga mereka bisa mendapatkan penawaran program loyalitas yang berupa reward atau promo khusus yang disesuaikan dengan kebiasaan pembelian pengguna tersebut. Keberhasilan mereka ini juga didukung oleh kemampuan beradaptasi dengan tren yang terus berkembang, produksi konten yang kreatif, serta keterlibatan langsung dengan audiens seperti membalas komentar di media sosial. Sehingga bisa disimpulkan dari bab ini dan juga dari kasus lokal itu adalah Carlos Gil ini berhasil menyoroti betapa pentingnya keberanian, keaslian, dan juga keterlibatan emosional dalam pemasaran digital yang tercermin dari contoh kopi kenangan, di mana merek ini mampu adaptif terhadap tren media sosial dan juga menciptakan konten yang menggugah emosi audiens. Kemudian juga keberhasilan membangun hubungan yang dalam juga autentik dengan pelanggan ini tuh cukup menunjukkan bahwa di dalam dunia pemasaran itu penuh dengan persaingan. Kesuksesan suatu merek itu tidak hanya bergantung pada produk, namun juga kemampuan mereka tuh untuk membangun interaksi dan koneksi dengan audiens secara kreatif, relevan, dan manusiawi. Sekian presentasi hasil analisis saya di The End of Marketing karya Carlos Gil yang berjudul How to Be Savage. Terima kasih.